Assalamualaikum teman-teman semuanya. Bertemu lagi bersama saya Syifa Maryam dari SDN Wates 02 Kabupaten Bandung. Nah teman-teman, pada bulan ini tantangan literasinya adalah membuat sinopsis dari buku dongeng yang dibaca gitu ya. Nah buku yang tim saya baca adalah buku digital ya, karena kami meminjamnya di perpustakaan online gitu, di aplikasi Ipusnas. Bukunya juga adalah buku antologi, jadi satu buku tuh bisa untuk bareng-bareng gitu. Mengapa? Karena dalam satu buku itu kan berisi banyak cerita yang berdiri sendiri gitu, jadi bisa dipakai untuk banyakan. Nah, judul bukunya adalah Fabel Islami, Kisah Hewan-Hewan Berdasarkan Al-Quran dan Hadis, karya Aib Saipullah, yang terbitkan oleh Zikrul Hakim. Nah, untuk cerita yang saya pilih di dalam buku tersebut itu berjudul Lebah Pengumpul Madu gitu ya. Sofa Sofi, si lebah pengumpul madu. Nah, untuk sinopsisnya adalah menceritakan tentang kehidupan lebah ya, kehidupan para lebah yang teman-teman tahu ya, lebah pengumpul madu itu kehidupannya itu harus bersih, harus sehat. Nah, para lebah ini pun memiliki kehidupan yang sangat sehat, kehidupan yang sangat bersih sekali. Bahkan mereka ini memiliki ketua ini itu Pak Lebah, yang selalu mengingatkan ketika mereka akan menghisap bunga, menghisap nektar, itu pilihlah dari bunga dan juga buah terbaik, agar madu yang dihasilkan pun sangat baik. Dan ketika mereka menghisap nektar pada bunga, mereka itu harus melakukannya itu dengan cara yang baik, jangan sampai merusak. Mengapa? Supaya bisa membantu proses penyerbukan pada bunga, sehingga bisa menumbuhkan bunga-bunga baru gitu. Nah, di sini tuh singkat ceritanya gitu ya, menceritakan tentang Sofa Sofi, yaitu lebah kakak beradik yang ketika dalam perjalanan mencari nektar bertemu dengan lalat coklat gitu ya. Nah, tahulah ya kalau misalkan lalat itu salah satu makhluk yang memang senang mengerubungi sampah gitu ya. Nah, ketika mereka melihat lalat coklat tersebut, mereka melihat bahwa si lalat ini tuh sedang bermain-main di dekat sampah gitu kan. Lalu si lalat pun mengajak Sofa dan Sofi. Awalnya Sofa dan Sofi tidak terbujuk ya dengan ajakan lalat coklat, tapi pada lama-kelamaan tuh terbujuk, karena lalat coklat ini tuh memiliki sifat yang senang membujuk orang yang sangat pandai, sangat licik ya dalam mempengaruhi orang lain. Ketika Sofa dan Sofi terbujuk ikut-ikut gitu ya, diajaklah mereka berdua ke tempat sampah yang lebih banyak sampahnya, yang lebih bau ya, yang lebih kotor, yang lebih banyak lalatnya. Nah, dan ketika mereka sampai di tempat yang banyak lalatnya, ada lalat hijau. Ternyata tidak hanya ada lalat coklat, tapi di sana pun ada lalat hijau yang mengajak mereka seperti ayo kita bermain. Kalian kan selama ini hanya memakan rasa manis saja, tidak seperti kami. Kami semua rasa ada, manis, asin, pedas, apalagi ya, asam, bahkan pahit pun ada. Otomatis lebah Sofa dan Sofi terbujuk. Ya juga ya, kan selama ini kita cuma makan satu rasa aja. Akhirnya mereka pun terbujuk. Mereka makan main semua rasa dicicipi ya, di antara sampah itu kan pasti banyak makanan dengan berbagai banyak rasa ya. Akhirnya mereka mencicipinya sampai perut mereka buncit ya, sampai buncit. Nah, ketika mereka sudah lelah bermain, sudah kenyang, mereka diajak mandi, dibawa untuk mandi. Harusnya seger. Tapi ternyata Sofa dan Sofi diajak mandi ke got yang airnya hijau. Terbayang baunya ya. Diajak oleh para lalat untuk mandi di aliran got yang hijau. Luar biasa sekali ya. Sofa dan Sofi tidak berpikir panjang. Ayolah kan mandi ini. Ketika mereka melihat di got, ya udahlah ya. Mungkin mereka karena sedang euforia juga ya, karena seharian tuh kayak main, makan berbagai banyak rasa, mereka udah gak mikir apa-apa, yang penting udahlah.
happy aja gitu ya, bahagia senang saja. Namun setelah mereka mandi, mereka merasa sakit perut, mereka juga pusing, mereka juga mual, dan mereka gatal-gatal sekujur tubuhnya. Sakit perut, pusing, mual, dan gatal-gatal. Ketika mereka seperti merintih ya, kayak aduh sakit, gitu kan, pusing, harusnya kan ditolong ya sama para lalat. Dasar manja. Mereka justru diolok-olok oleh para lalat, ditertawakan. Mereka disebut sebagai anak manja. Baru juga segini udah sakit perut, udah banyak yang kerasa gitu kan. Dan yang paling parah, ketika Sofa dan Sophie sedang kesakitan, merintih gitu ya, segala kerasa gitu kan, para lalat itu justru semakin gencar, ayo main lagi. Sofa dan Sophie itu langsung lari. Mereka sadar sekarang. Mereka sadar bahwa para lalat ini bukan teman yang baik, bahkan tidak pantas menjadi seorang teman gitu kan. Akhirnya mereka lari dengan terbang, mereka terbang ke sarang mereka. Lalu ketika di sana mereka bertemu dengan Pak Lebah, mereka langsung menceritakan semuanya. Mereka meminta maaf kepada Pak Lebah. Mereka berjanji kepada Pak Lebah mereka tidak akan mengulangi kesalahan mereka kembali gitu ya. Nah teman-teman, itu saja yang bisa saya ceritakan ya. Di sini ada 4 poin utama yang saya dapatkan dari kisah ini. Yang pertama itu adalah dengarkan nasihat yang baik ya teman-teman. Jika kita diberikan nasihat yang baik oleh siapapun itu ya, nasihatnya harus selalu diingat, jangan diingkari teman-teman. Ya, mau oleh orang dewasa, ibu, ayah, kakek, nenek, oleh siapapun orang yang memberikan nasihat yang baik, dengarkan ya, selalu ingat, jangan sampai diingkari. Pertama. Yang kedua, jangan seperti lalat. Mereka itu mengajak pada hal-hal yang tidak baik. Kalau misalkan mereka manusia, mereka adalah manusia-manusia yang mengajak pada keburukan. Jangan mengajak orang pada keburukan. Yang ketiga, ketika kita yang tadi lalat ya, mereka itu kan selain mengajak pada keburukan, mereka juga tidak menolong teman. Sudah tahu temannya sedang kesakitan, malah diajak makin parah gitu kan. Nah, tidak boleh seperti lalat. Yang ketiga adalah ketika teman-teman merasa bersalah, bukan merasa ya, tapi harus sadar ya. Seperti Sofa dan Sophie, mereka menceritakan semuanya, mereka tidak berbohong. Mereka menceritakan mereka yang salah karena mereka terbujuk. Mereka mengakui kesalahan dan mereka menyadari kesalahan, lalu mereka meminta maaf. Itu penting banget ya, kalau kita berbuat salah, sadari, akui, minta maaf. Itu paling penting. Dan yang terakhir, pamungkas, jika teman-teman ingin mendapatkan hasil yang baik gitu ya, teman-teman harus menempuh cara atau melakukannya itu dengan cara yang baik. Seperti madu, teman-teman ingin mendapatkan madu yang baik, yang berkualitas, maka para alat pun harus menghisap nektar dari bunga serta buah yang baik. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil yang baik, tempuhlah, gunakanlah cara yang baik. Itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Mohon maaf ya untuk segala kekurangannya. Terima kasih untuk waktunya telah menonton saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.